Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Pujanovianti. Saya mahasiswi dari Universitas Bali Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai dampak COVID-19 di bidang perekonomian. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa Indonesia pertama kali mengonfirmasi masuknya virus COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak dampak COVID-19 di bidang perekonomian. Hampir seluruh sektor terdampak, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi semua sektor terdampak pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas manusia berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Adapun dampak negatif yang disebabkan oleh adanya COVID-19 di bidang perekonomian yaitu peningkatan jumlah pengangguran. Semenjak adanya COVID-19, jumlah pengangguran di Indonesia semakin banyak. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan, bahkan diberhentikan atau di PHK. Berdasarkan artikel yang saya baca, terdapat 873.90 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan. Sedangkan terdapat 489 pekerja di PHK dari 22.753 perusahaan. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya pengangguran di Indonesia saat ini. Dan yang kedua yaitu pasar tenaga kerja pasca krisis. Tim riset Semeru menyebutkan setidaknya ada 3 poin utama yang akan mendorong terjadinya perubahan landscape pasar tenaga kerja pasca krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Yang kedua yaitu perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau multitasking. Dan yang terakhir adalah lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi dan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang lebih di bidang teknologi. Nah teman-teman, meskipun banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya COVID-19, ada juga dampak positif yang bisa kita ambil di masa pandemi sekarang ini. Menurut Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BIIGP Wirakusuma, adanya dampak positif yang didapatkan Indonesia dari pandemik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Yang kedua, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri. Nah, di saat-saat seperti ini, pemerintah dipaksa memprioritaskan untuk senantiasa fokus memperkuat daya beli dalam negeri ketimbang menarik keuntungan dari luar negeri. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu memperkuat sektor manufaktur. Sekian pembahasan saya mengenai dampak COVID-19 di bidang perekonomian. Mohon maaf tidak terlalu lengkap, tidak begitu lengkap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.